Alhamdulillah wa syukur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelumnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu guru juga telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan khususnya nanti di kelas 6. Jadi ada yang akan saya sampaikan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan menggunakan permainan tradisional yaitu gundu sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tingkat SD khususnya di kelas 6. Ini yang akan saya laksanakan di kelas 6. Kemudian selanjutnya judul program kegiatan rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan menggunakan permainan tradisional gundu sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di tingkat SD. Dan juga nanti selain PBL kita bisa juga menggunakan pembelajaran berbentuk SEM. Ya, nah, jadi yang SEM ini nanti yang biasanya akan digunakan di dalam kombel. Tapi kalau PBL ini biasa kami gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi SEM ini saya akan kaitkan bagaimana menggunakan SEM di kelas juga bisa, di kombel juga bisa. Kemudian selanjutnya latar belakang konteks sekolah. Sekolah dasar ini memiliki sekitar kalau di sini saya buat 15 peserta didik di kelas 6 yang sangat antusias dalam kegiatan fisik dan permainan pembelajaran PJOK di sekolah. Masih fokus pada aktivitas yang bersifat instruksional dan kurang melibatkan kreativitas peserta didik. Permainan tradisional seperti gundu merupakan salah satu permainan yang familiar di lingkungan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran PJOK. Di permainan gundu ini akan coba saya terapkan di dalam pembelajaran PJOK. Jadi kami akan memainkan pembelajaran tradisional ke dalam pembelajaran PJOK. Nah, kira-kira permainan gundu ini Bapak Ibu sudah kenal? Kenal ya? Nah, kalau anak-anak kita bilang main goli, ya main goli, permainan gundu. Nah, ini akan kami coba masukkan ke dalam pembelajaran PJOK. Oke, kemudian pemetaan aset, fasilitas yang kami gunakan ini sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perencanaan proyek. Kemudian sumber daya manusia, guru PJOK yang berpengalaman dan antusias dalam mengembangkan kegiatan PJOK berbasis permainan tradisional. Dan yang ketiga, kondisi kesenjangan. Banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional seperti kerjasama, kejujuran, dan peraturan yang dapat digali dari permainan gundu. Oke, tujuan program ini pertama menggunakan permainan silakan Bu. Menggunakan permainan tradisional gundu sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan fisik serta sikap sosial dan nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kemudian selanjutnya tujuan program, tujuan umum mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional gundu untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama tim, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Judul selanjutnya tujuan khusus
Nah, jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang pertama memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan gundu dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik kasar peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan dan tradisional. Mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadaptasi dan mengembangkan aturan permainan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka. Oke, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. 1. Capaian, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan gundu secara mandiri dan kreatif. Nah, ini yang diharapkan dalam permainan gundu ini. Kami mengharapkan peserta didik mampu memahami, setidaknya mampu memahami, kemudian mereka bisa menerapkan aturan permainan gundu secara mandiri dan kreatif. Dan indikatornya, semua peserta didik dapat merancang aturan permainan gundu dalam kelompok kecil dan dapat memainkannya sesuai aturan yang mereka buat. Langkah aksi: mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional gundu dan nilai yang terkandung di dalamnya.